Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kajian kita kali ini akan membahas surat Ali Imran ayat 130. Surat ketiga ayat 130. Semoga dengan kajian kita Allah Subhanahu wa ta'ala sehatkan lahir dan batin kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan Islam dan iman kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terima seluruh amal ibadah kita. Dan Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita. Wabil khusus, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera angkat virus corona dari bumi pertiwi yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai surat Ali Imran ayat 130. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ta'kulur riba adhafan mudha'afan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya, ini termasuk mad jaiz, ada harokat fathah ketemu alif mad tabi'i, tapi setelahnya diikuti ada hamzah hidup di sini tapi di luar kalimat, maka namanya mad jaiz, dibaca panjang sepanjang 6 harokat. Ya, gitu. Ayyuhalladzi, seperti biasa ini ada al ta'rif ketemu lam sehingga namanya al syamsiyah, maka haknya langsung masuk ke lam ini, maka menjadi ya ayyuhalladzi, ada dzi, ada kasroh ketemu ya sukun, namanya mad tabi'i. Ini dibaca panjang sepanjang 2 ketuk saja. Ladzina, gitu. Jadi 2 ketuk. A ini mad badal ya. A ini aslinya ada alifnya tapi diganti dengan harokat berdiri, namanya mad badal panjang 2 harokat. Zina, sama zi dengan a sama. Manu juga begitu, mad tabi'i ada dhamma ketemu wawu sukun. La ada fathah ketemu alif mati, mad tabi'i juga. Ta'kulu ini mad, tetapi kemudian ada al ta'rif di sini. Al ta'rif ketemu ro sehingga alnya al syamsiyah, sehingga tadi yang ta'kulu tidak menjadi panjang, langsung lur masuk ke dalam ro sehingga la ta'kulur riba. Nah, ba ini juga mad tabi'i, cuma ada hamzah di sini yang hidup, maka namanya di luar kalimat namanya mad jaiz. Panjangnya sama dengan ya tadi, yaitu 6 harokat. Ditandai di sini dibantu dengan ada
lambang bendera. Ad'a, ini dhad. Ya, ya dhad bukan dal ya. Tidak tapi ini mad tabi'i. Fa ini ada tanwin ketemu mim. Tanwin ketemu mim namanya idgham bi gunnah. Ya, idgham bi gunnah. Fam langsung ke mim. Mudho ini termasuk tabi'i. Dua ketuk. Ada tak marbutoh dimatikan. Kalau kita mau berhenti di sini, taknya tidak dibaca mudho'afat, tetapi mudho'afah. Tak marbutoh menjadi ha. Wattaqullah. Ini dua ketuk. La'allakum tuf. Ada mim mati ketemu ta. Namanya idhar syafawi. Maka mimnya tidak boleh dipanjangkan matinya. Bukan la'allakum. Tidak boleh. Yang boleh la'allakum tufa langsung. Tuflihun. Namanya mad arid lisukun. Mad tabi'i. Kemudian ada nun hidup karena waqaf menjadi nunnya mati. Maka namanya mad arid lisukun. Ikhwatul iman rahimakumullah. Orang-orang yang beriman diwajibkan untuk mencari dan mendapatkan harta yang halal. Kehalalan harta kita bukan hanya dari jenisnya, tetapi juga cara mendapatkannya. Cara mendapatkan harta itu, kalau dengan mencuri, pasti haram. Kalau dengan korupsi, pasti haram. Kalau dengan menipu, pasti haram. Ada yang kadang kita tidak menyadari bahwa harta yang kita dapatkan itu adalah harta yang haram. Satu di antaranya adalah harta yang kita dapatkan melalui satu proses yang namanya riba. Ikhwatul iman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Baqarah 275 menyebutkan bahwa Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Pada ayat ini jelas ditujukan kepada orang-orang yang beriman untuk tidak melakukan proses ribawi, agar tidak melakukan riba. Mari kita coba lihat hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ubadah bin Somit dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Az-zahabu bil-zahabi, wal-fiddatu bil-fiddati, wal-burru bil-burri, wasyairu bil-syair, wat-tamru bil-tamr, wal-milhu bil-milhi, mislan bimislin, sawa bisawa, yaddan biyadin." Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan riba, dan melalui Rasulnya, Rasul mendesain sedemikian rupa dan memberitahukan kepada kita bahwa emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, asyair atau beras Belanda, gandum juga, dengan syair, korma dengan korma, garam dengan garam, sama dengan sama, sawa dengan sawa, artinya sama dengan sama, mislan bimislin, yaddan biyadin. Ikhwatul iman rahimakumullah. Pada hadis ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, emas 9 gram kalau mau ditukar
dengan emas, maka tukarlah dengan emas yang 9 gram juga. Itu yang halal. Emas 9 gram 20 karat haram hukumnya kalau ditukar dengan emas 8 gram walaupun cuma 9 karat. Wal fiddah bil fiddah, perak dengan perak. Kalau perak ditukar dengan perak, jangan lupa mithlan bimithlin. Kalau memang 25 gram, tukar pula dengan emas yang nilainya 25 gram. Gandum juga begitu, syair juga begitu, kurma juga begitu. Kalau di kita maka beras dengan beras. Tidak boleh beras kemudian ditukar dengan jagung. Jagung ditukar dengan gandum. Tapi gandum dengan gandum. Beras dengan beras. Gimana kalau punya beras kepingin makan jagung? Jual dulu berasnya. Harganya berapa? Uangnya dibelikan jagung. Saya punyanya beras, tapi kepingin kurma, jual berasnya. Uang hasil penjualan beras dipakai untuk membeli kurma. Itu diatur sedemikian rupa agar menjadi halal harta kita. Mislan bimislin, sawa bisawa. Ikhwatul iman rahimakumullah. Dan jangan lupa dalam konteks jual beli ada iyad dan biyadin. Para ulama sepakat bahwa iyad dan biyadin artinya orangnya ada di situ, tangan dengan tangan, hadir. Tidak boleh sekarang menjual emas dengan harga 1 gramnya 700.000. Ditukar lagi nanti dengan emas, tapi emasnya nanti besok, lusa, bulan depan, tahun depan, walaupun dengan yang sama, tetapi tidak boleh itu menjadi haram karena itu riba. Harusnya gimana? Iyad dan biyadin. Ini saya beri, lalu mana saya terima. Itu iyad dan biyadin. Ikhwatul iman rahimakumullah. Itulah aturan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan riba. Ada banyak ulama yang membagi riba. Paling tidak para ulama menyebutkan ada 5 macam riba. Dalam Al-Quran, terjemahan dari Kementerian Agama menyebutkan ada 2 macam riba, ada riba fadl, ada riba nasi'ah. Ribanya disebutkan yang lain macam-macamnya. Ada riba fadl, ada riba qardhan, ada riba jahiliyah, ada riba iyad, dan ada riba nasi'ah. Apa itu riba fadl? Riba fadl itu jual beli atau tukar menukar barang, tetapi kualitasnya berbeda, kuantitasnya berbeda, atau kadarnya berbeda. Itu termasuk riba. Saya punya uang, emas 10 gram, kualitasnya 20 karat. Lalu ditukar dengan emas juga, tapi 11 gram, walaupun kadarnya 19 karat. Itu termasuk riba. Jadi gimana? Ya 10 gram sama dengan 10 gram. Emas sama dengan emas, walaupun karatnya berbeda. Yang kedua ada yang namanya riba qard. Riba qard itu adalah mempersyaratkan ada kelebihan pengembalian pinjaman yang dilakukan di awal. Misalnya ada orang meminjam uang kepada saya, lalu saya mengatakan, ini uang yang kamu pinjam sebanyak yang kamu minta, yaitu 10 juta. Tapi jangan lupa nanti kembalinya 10.500.000. Itu termasuk riba.
ya termasuk riba. Ini pinjam 10 juta, nanti kembalinya ditambah 5%. Itu termasuk riba. Namanya riba qard. Yang ketiga namanya riba jahiliyah. Pada ayat yang tadi kita bacakan, asbabun nuzulnya adalah pada zaman jahiliyah, orang-orang jahiliyah banyak meminjamkan kepada orang lain, katakan saja dijanjikan 1 bulan. Lalu 1 bulan janji itu ditagih. Tiba-tiba yang mau mengembalikan tidak punya uang. Lalu dikatakan boleh ditambah lagi janjinya, tapi harus ditambah uangnya. Yang tadinya kamu pinjam 10 real, karena nambah harinya menjadi 11 real. Itu termasuk riba jahiliyah. Maka turunlah ayat 130 surat Ali Imran. Ada namanya riba iyad, yaitu transaksi yang tidak jelas nominalnya. Apa riba iyad? Misalnya antara kontan dengan kredit yang tidak jelas. Pada saat ditentukan keputusannya tidak jelas. Saya harus bayar berapa? Contoh, ada orang mau menjual mobil. Nih mobil second. Kalau kamu bayar kontan 90 juta. Tapi kalau dicicil 3 kali 100 juta. Transaksi terjadi, tapi tidak jelas. Begitu ia mau beli, tapi tidak jelas. Lalu seharusnya gimana? Seharusnya saya bayar kontan, nih 90 juta. Atau saya bayar tempo, harganya 100 juta. Maka 100 juta itu akan di awal harga mobilnya 100 juta dengan bayar tempo 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan lunas. Tetapi kalau kalimatnya 90 juta kalau kamu cash, 100 juta kalau kamu tempo 3 bulan. Pada saat akadnya tidak jelas. Ya udah, kalau besok saya cash ya berarti saya bayar 90 juta. Kalau itu namanya riba, riba iyad namanya. Ada yang disebut dengan riba nasi'ah. Sebagian menyebut riba nasi'ah itu bisa bermakna penangguhan penyerahan jenis barang. Misalnya kita mau berangkat haji, membeli real, antara rupiah dengan real. Saya serahkan uang rupiahnya, saya butuh real 100 real, tapi minta 1 realnya 10. Nanti yang lain boleh 5 real, boleh 10 real. Ini uangnya. Tapi untuk mencari yang 10 real, yang 1 real itu, kata yang punya real, hari ini belum ada. Besok saya carikan, atau nanti kalau sudah dapat, saya telepon Bapak. Kita udah menyerahkan uang, tapi besoknya baru diserahkan realnya. Itu termasuk bagian dari riba. Lalu harus bagaimana? Kalau real dengan rupiah, maka harus iyad dan biyadin. Harus cash hari itu, saya serahkan uang, dia menyerahkan real. Hari itu tanpa besok, termasuk tanpa nanti. Kalau nanti, ya transaksinya, akadnya belum jadi. Kalau akadnya jadi hari itu, tapi di tempo, itu nanti akan termasuk bagian dari riba. Ikhwatul iman rahimakumullah, hati-hati dengan riba. Ada 73 pintu kita untuk berbuat riba. Na'udzubillah min dzalik. Dan dari 73 pintu riba itu, yang paling ringan siksanya, itu bagaikan seorang anak yang menzinai ibunya sendiri. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, ar-riba salasatun wa sab'una baban, aisaruha mislu ayyankihar rajulu ummahu.
riba itu ada 73 pintu. Dan seringan-ringannya dosa riba sama dengan dosa seorang anak laki-laki yang menzinai ibunya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, ikhwatul iman rahimakumullah, jauhi riba. Bertransaksilah jual beli, pinjam meminjam dalam rangka membantu saudara dengan cara yang halal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari perbuatan riba, dan semoga Allah menghalalkan dan memberkahi harta kita semua. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.